Insya Allah sih siap. Kalau Umi ikut-ikut pelatihan, kata coachnya gini, kosongkan dulu gelasnya, alias kalian jangan mikirin apa-apa dulu pagi ini. Kalau ada yang mikirin PR belum siap, ada yang mikirin utang sama kawan, ada yang mikirin ini itu, coba hilangkan dulu pagi ini. Kita fokus kepada cerita Umi Tia hari ini. Ini ceritanya nyata ya, ini kisah nyata. Karena ini dikutip dari hadis sahih Oke, anak Umi. Ya. Jadi pagi ini Umi akan menyampaikan sebuah kisah tentang Low battery. Please charge. Low battery. Ke speaker aja. Sini. Intan, hubungkan ke Sharp. Stop aja, stop. Mana yang ini? Oh, dari sini dia. Mana dia Bluetooth Selisa? Mana dia Bluetooth? Oh, tapi stop. Yuk, ntar ini WA-nya kemana? Udah, WA-nya mana nih? WA-nya di kayaknya saya lihat yang udah terbuka. Tapi kan kenapa ini? Oke, semuanya kondusif. Umi minta tolong suaranya nggak ada. Kalau kalian masih bersuara, Umi nggak akan mulai cerita Umi. Oke ya. Dulu pada zaman kenabian atau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ada seorang anak laki-laki yang dia hidup miskin. Fokus sama dulu. Dia hidup miskin, tidak terkenal di kalangan masyarakat bumi, dan dia menderita penyakit dari kecil, penyakit kulit. Penyakitnya itu seperti bercak-bercak putih yang ada di sekujur tubuhnya. Kalau di zaman sekarang kita bilang kayak orang panuan, orang panuan, putih-putih. Tapi ini dia banyak putih-putihnya, sampai kayak tompel-tompel. Kalau tompel warna hitam, ini tompel warna putih. Itulah penyakit yang diderita oleh seorang anak laki-laki ini. Siapa namanya? Ya, namanya adalah Uwais Al-Qarni. Beliau tinggal di Yaman, hanya berdua dengan ibundanya. Beliau sehari-hari hanya bekerja sebagai pengembala domba. Tapi domba tetangga
Jadi beliau memang tidak punya apa-apa. Beliau menghidupi ibunya dengan mengembala domba tetangga untuk mendapatkan uang makan sehari-hari. Tidak lebih daripada itu. Dia dapat uang bukan untuk beli barang-barang mewah. Dia dapat uang bukan untuk jalan-jalan. Dia dapat uang bukan untuk bersenang-senang, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama dengan ibundanya. Suatu ketika Uwais Al-Qarni pulang ke rumah selesai mengembala domba. Kemudian ibunya memanggilnya, "Wahai anakku, kemarilah. Ibumu ini sudah tua, nak. Mungkin sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Tapi ibu mempunyai satu keinginan. Ibu ingin sekali, nak, naik haji." Mendengar keinginan ibunya itu, Uwais Al-Qarni hanya terdiam dan termenung sambil menatap wajah ibunya yang sangat sekali ingin naik haji. Dalam hatinya berkata, "Bagaimana aku bisa memenuhi keinginan ibuku, sedangkan aku tidak memiliki uang yang lebih?" Tapi dia tidak mematahkan permintaan ibunya. Dia nggak bilang sama ibunya kayak gini, "Ah, ibu ada-ada aja lah, udah kita miskin minta naik haji, yang betul aja lah bu." Enggak gitu jawaban Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Tapi dengan yakinnya dia kepada Allah, dia menjawab kepada ibunya, "Ibu, insya Allah aku akan mengusahakan keinginan ibu. Ibu yang sabar ya. Pasti aku akan mewujudkannya jika nanti Allah sudah mengizinkan di waktu yang tepat." Maka Uwais Al-Qarni pergi menyendiri, duduk di sebuah bukit. Kemudian Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana caraku agar aku bisa memenuhi keinginan ibuku yang ingin berangkat haji? Sedangkan dari Yaman ke kota Mekah itu sangat jauh, harus melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang kalau mau pergi naik haji, pergi menaiki unta. Sedangkan aku, jangankan unta, domba pun tak punya, ya Allah." Kemudian Uwais Al-Qarni mendapatkan ide. Tentunya ide itu dari Allah. Dengan uang yang seadanya, Uwais Al-Qarni pergi ke rumah juragan domba atau penjual domba. Uwais Al-Qarni ingin membeli 1 ekor domba, tapi ternyata uangnya tidak cukup. Dia hanya bisa membeli 1 ekor anak domba. Kemudian dia membeli 1 ekor anak domba itu, dan dia katakan dia ingin memelihara domba ini. Dan tahu kalian apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni dengan domba itu? Domba itu dia gendong setiap hari naik turun bukit. Jadi kayak olahraga, kayak latihan kekuatan. Menggendong domba sampai-sampai tetangga-tetangganya, orang-orang lain yang melihatnya mengatakan seperti ini, "Lihat itu Uwais Al-Qarni, ada-ada saja, sudah gila dia. Ngapain dia gendong domba turun naik bukit setiap hari?" Diketawain orang, dibilang orang aneh, dibilang orang gila, tapi dia tidak peduli. Yang ada di dalam hatinya adalah bagaimana caranya dia untuk memenuhi keinginan ibunya. Maka 8 tahun berlalu, anak domba yang kecil tadi sudah menjadi besar dengan berat 100 kilo. Dan Uwais Al-Qarni pun seiring berjalannya waktu badannya menjadi kekar, karena sudah biasa mengangkat beban
ya kan, turun naik bukit, maka sudah tidak terasa berat lagi baginya beban 100 kilo itu. Tibalah musim haji. Ternyata hikmahnya dia menggendong domba selama 8 tahun tadi, dia pakai kekuatannya itu untuk menggendong ibunya ke Mekah. Bayangkan sama kalian, dia menggendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah. Nanti kalau mau lihat jaraknya, lihat di peta, ya, buka peta nanti. Dari Yaman ke kota Mekah, dia menggendong ibunya berjalan kaki melewati padang pasir yang panas. Tapi itu tidak terasa baginya. Kenapa? Karena cintanya kepada ibunya lebih besar daripada beban yang dia bawa, daripada berat yang dia rasakan. Begitulah kira-kira Uwais Al-Qarni. Sampailah dia di Mekah, mereka berdua berdoa kepada Allah. Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku, ya Allah. Kemudian ibunya menyaut, wahai anakku, bagaimana dengan dosamu? Uwais Al-Qarni mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, jika dosa-dosamu telah Allah ampuni, maka kau akan masuk surga. Cukuplah ridhamu untuk membawaku ke dalam surga. Begitulah Uwais Al-Qarni, dengan tulusnya dia mencintai ibunya. Dia gak peduli dengan dosanya. Yang dia pikirkan apa? Ibunya diampuni dosanya sama Allah. Kalau ibunya masuk surga, tentu nanti ridho ibunya lah yang akan menariknya juga masuk ke dalam surga. Dan tahukah kalian apa keajaiban yang Uwais Al-Qarni dapatkan di depan Mekah, di depan Ka'bah saat itu? Hilang semua penyakitnya yang dari kecil dia derita. Hilang semuanya. Hanya tinggal satu tanda putih saja di telapak tangan kanannya. Coba bayangkan, begitu baiknya Allah, begitu baiknya Allah. Uwais Al-Qarni tadi doanya apa? Hanya meminta dosa-dosa ibunya diampuni kan? Ada nggak Uwais Al-Qarni minta, ya Allah sembuhkanlah penyakitku yang udah lama ini? Ada nggak? Enggak. Uwais Al-Qarni hanya meminta ampun untuk ibunya. Kemudian maha baik Allah, Allah menyembuhkan penyakitnya yang telah lama dia derita, sehingga sudah tidak ada lagi penyakit yang dari kecil. Pulanglah mereka ke kota Yaman, menggendong ibunya lagi pulang. Sampainya di kota Yaman, Uwais Al-Qarni tiba-tiba dilanda kerinduan yang sungguh besar kepada Rasulullah SAW. Sehingga Uwais Al-Qarni izin kepada ibunya, wahai ibu, aku ingin meminta izin pergi ke Madinah menemui Rasulullah. Berat hati ibunya, karena kan cuma sendiri. Ibunya lumpuh, ibunya buta. Kalau anaknya nggak ada, mungkin susah ya di rumah sendirian, sedih ya. Tapi karena ibunya ini pengertian, dia bilang sama anaknya, wahai anakku, pergilah. Jika urusanmu telah selesai, segeralah kembali. Maka Uwais Al-Qarni langsung pergi ke kota Madinah. Dulu belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada email, telepon belum ada. Kalau sekarang kita kalau mau ke rumah teman kita telepon dulu. Halo, assalamualaikum, di rumah nggak? Ayo mau ke rumah boleh, ya kan? Tapi kalau dulu nggak, langsung datang aja. Maka Uwais Al-Qarni tiba di Madinah, tepat di depan rumah Rasulullah, digedor. Assalamualaikum.
Yang keluar istrinya Rasulullah. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, apakah Rasulullah SAW ada di rumah? Aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Aisyah menjawab, Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Dia sedang pergi berperang. Mungkin kembali sebulan lagi atau berbulan-bulan lagi. Mendengar itu Uwais Al-Qarni langsung galau, langsung sedih. Kalau dia nunggu Rasulullah pulang, maka dia akan meninggalkan ibunya lama di rumah. Iya kan? Maka tidak perlu waktu lama dia memikirkan. Dia hanya memikirkan ibunya, dan ibunya. Bagaimana ibuku nanti di rumah kalau aku nggak di rumah? Siapa nanti yang nolong ibuku di rumah kalau aku nggak di rumah? Maka Uwais hanya meninggalkan pesan kepada istri Rasulullah bahwasanya dia datang dan berkirim salam. Kemudian Uwais langsung segera pulang menemui ibunya. Coba di zaman sekarang ini, kalau ibu kalian sakit, kalian misalnya ada janji sama teman, pasti kalian lebih milih janji sama teman kan? Kalian bilang sama ibu kalian, Bu, izin ya, ada janji sama si Afnan mau pergi main bola. Gak peduli dia ibunya lagi sakit di rumah. Bisa saja ketika dia pergi main bola, Allah cabut nyawa ibunya. Pulang dia main bola, ibu, dia meninggalkan ibunya sedang sakit tadi. Kemudian dia pulang. Dia pulang melihat ibunya sudah tiada. Menyesal gak? Itulah yang ditakuti oleh Uwais Al-Qarni. Dia takut ibunya meninggal di saat dia tidak ada di sisi ibunya. Sekilas cerita tentang Umi Tia dulu. Waktu merawat ibu Umi yang di rumah sakit, Umi mau ujian PNS. Umi sebenarnya nggak mau. Umi pinginnya jaga ibu Umi, tapi ibu Umi bilang, "Pergilah nak, mana tahu ada rezeki dia." Pergi Umi ujian. 1 hari aja itu rasanya kepikiran mau balik cepat ke rumah sakit. Begitulah kira-kira. Jadi jangan pernah kalian itu ya meninggalkan ibu kalian yang sedang sakit sendirian di rumah. Jangan pernah. Karena bisa jadi itu terakhir kali kalian melihat ibu kalian. Bisa jadi setelah itu kalian nggak lihat ibu kalian lagi. Dan jangan pernah pergi dari rumah tanpa izin seorang ibu. Maka ketika Rasulullah pulang dari perang menemui Aisyah, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi ada seorang pemuda yang berkirim salam kepadamu. Namanya Uwais Al-Qarni." Maka Rasulullah mengatakan, Uwais Al-Qarni itu adalah seorang anak yang namanya terkenal di langit. Namanya terkenal di kalangan penduduk langit. Karena apa? Karena ketaatannya kepada ibunya. Dia gak terkenal di bumi. Kenapa? Karena dia miskin, dia penyakitan. Gak ada orang bumi yang mengenal dia, tapi Rasulullah mengenal dia. Karena apa? Karena penduduk langit menyebut-nyebut nama Uwais Al-Qarni. Karena berbaktinya kepada ibunya. Coba, tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di kalangan langit, terkenal di kalangan malaikat. Itulah Uwais Al-Qarni. Sampai Rasulullah kemudian pergi menemui Umar dan Ali. Rasulullah bercerita kepada Umar dan Ali tentang Uwais Al-Qarni. Dia cerita kepada Umar sama Ali, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang namanya terkenal
kepada ibunya. Jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah, maka mintalah doa dan istighfar darinya, karena dia merupakan penduduk langit. Doanya makbul. Ciri-cirinya ada tanda putih di telapak tangannya. Begitulah Rasulullah menjelaskan kepada Umar dan Ali. Sampai suatu ketika, kalian tahu, ketika Uwais Al-Qarni meninggal, banyak sekali orang yang ikut untuk pemakaman Uwais Al-Qarni. Dan tahukah kalian siapa orang-orang itu? Ternyata itu adalah penduduk langit yang Allah kirim untuk menyaksikan pemakaman seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Masya Allah. Coba kalian, kalau mau terkenal di langit, maka berbaktilah kepada ibu. Ya, kalau terkenal di bumi, belum tentu kita terkenal di langit. Mana yang lebih baik? Terkenal di bumi atau terkenal di langit? Viral di bumi atau viral di langit? Jadi kalau sekarang ini kalian lihat banyak anak-anak muda yang viral di dunia, di media sosial, jangan kalian ikuti, jangan kalian lihat. Apalagi kalau dia perempuan membuka aurat, viral dia. Terus kalian pakai kata-katanya, kalian ikuti gayanya, maka bisa jadi dia yang viral di bumi ini viral juga dia, tapi di kalangan warga neraka. Jadi lebih baik kalian ikutilah Uwais Al-Qarni ini. Tidak terkenal di bumi, miskin, tapi terkenal di langit. Cara terkenal di langit itu gampang, gak susah. Kalau terkenal di bumi kalian harus buat dulu yang aneh-aneh baru terkenal. Tapi kalau untuk terkenal di langit, cukup berbakti aja kepada ibu. Ibu sakit dirawat, ibu sakit ditemani. Itu aja udah buat kalian terkenal di langit. Wah, Ammar uminya sakit, diambilin air putih. Wah, Aidan maminya sakit, dikusukin. Wah, Fatan bundanya sakit, disuapinnya makan. Itu malaikat langsung menyebut-nyebut nama kalian di langit. Bangga kan? Disebut-sebut sama malaikat. Maka itulah kisah seorang anak yang dia biasa-biasa saja, tidak punya banyak uang, hanya seorang pengembala domba, tapi Allah sayang sama dia karena dia menyayangi ibunya. Insya Allah semua anak-anak Umi di sini akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, jadi jangan hanya sampai di sini aja merenungnya ya nak. Nanti pas pulang jumpa ibunya, jumpa mamanya, jumpa uminya, jumpa maminya, jumpa bundanya, peluk. Umi sering kali bilang, peluk. Kalian masih bisa lihat ibu kalian, peluk. Sering-sering peluk. Ya, jangan satu hari lewat tanpa memeluk ibu. Peluk. Kita peluk ibu kita aja dapat pahala loh. Ya, karena kita kan nggak tahu kapan ibu kita dipanggil sama Allah. Maka selagi dia ada, sehat, nampak dia, peluk. Ya. Ya, insyaallah hanya itu yang bisa Umi sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
bisa sampai kepada anak-anak Umi semua hikmah dari cerita Uwais Al-Qarni. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.